Wadimor, tentu sarung kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada siang hari ini kita berkesempatan hadir di Masjid Ar-Royan, Jalan Tanjung Raya, Komplek BDN Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, yaitu tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu berkaitan dengan ibadah. Selama ini mungkin kita menyampingkan satu hal ini, yaitu ibadah. Mungkin selama ini kita beranggapan masih muda, masih produktif, sehingga kita menyanyiakan ibadah dengan menunda-nunda. Nanti saja ibadah ketika saat usia tua. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan sharing ini yaitu ibadah tidak harus menunggu tua. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Insya Allah sudah hadir dengan kita ada Ki Haji Abdul Syukur, kemudian juga Ustazah Lulu Susanti dan juga Ustadz Rustandi. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Rustandi akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan Allah memerintahkan makhluknya beribadah. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, Pak Ustadz juga Ustazah dan host kita Ustaz Sofyan, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, hidup kita di alam dunia ini semuanya itu tidak lepas dari kuasanya Allah. Dan hidup kita di alam dunia ini semuanya biidnillah, biqudratillah, biiradatillah. Dulu kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan adanya kita pasti ada yang mengadakan. Karena memang kita ada yang mengadakan, maka zat yang mengadakan itulah
sebagai bentuk terima kasih kita kepada zat yang mengadakan kita jadi ada saat ini. Awalannya kita nggak ada. Nah, karena memang bentuk rasa syukur kita bisa ada sekarang ini, maka diwajibkan kita menyembah kepada zat yang maha ada yang telah mengadakan kita. Bahasa kita dengan istilah kata ibadah. Nyembah, berpasrah diri kepada zat yang mengadakan kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam pelaksanaan ibadah yang diwajibkan kepada kita sebagai makhluknya untuk ibadah adalah bangsa jin dan manusia. Cuman itu. Kalau enggak jin ya manusia. Kalau enggak manusia ya jin. Itu yang wajib ibadah. Kalau yang bukan jin atau manusia enggak wajib ibadah. Kebo enggak wajib. Ya. Kita ngerasa manusia wajib ibadah. Tadi ayatnya sudah dibacakan sama Qori. Surat Az-Zariyat ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah, host tadi bilang apa? Ibadah jangan nunggu tua. Ntar aja kalau udah tua. Ingat, yang tua udah ngalamin muda. Yang muda belum tentu ngalamin tua. Sementara mati enggak tunggu tua. Mati kan sistem cabut bukan sistem urut. Yang tua mati, yang muda mati. Ibu, bapak, walaupun mohon maaf Pak Haji lebih tua dari saya, mungkin lebih duluan saya yang nyolatin Pak Haji. Maaf Pak Haji. Ya, bisa jadi dong. Bisa jadi. Makanya ibadah jangan nunggu tua. Muda ibadah, tua apalagi. Gitu. Dan ibadah bagi kita orang yang beriman, ibadah enggak cuman ibadah yang sifatnya mahdhah. Salat, zakat, puasa, haji. Selebihnya enggak dinilai ibadah. Oh, tentu tidak. Semua yang kita lakukan di alam dunia ini harus bernilai ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Mohon maaf Pak, yang dipanggil orang iman, bukan orang Islam. Sebab kalau orangnya agamanya Islam belum tentu iman. Kalau orang yang bilang, kalau lagi ibadah di masjid, kalau lagi dagang jangan bawa-bawa agama, Islam tuh mah orang. Kalau sholat bawa agama, urusannya agama. Politik bukan urusan agama, itu orang Islam. Tapi kalau orang iman, sifatnya apa? Sumul wa takamul Islam itu. Apa sumul wa takamul? Vertikal, horizontal. Semua mencakup kehidupan kita bisa bernilai ibadah. Hatta tidur kita bisa nilai ibadah. Tidur hukumnya apa? Tidur hukumnya apa? Mubah. Mau tidur boleh, enggak tidur terserah. Makan hukumnya apa? Mubah. Mau makan boleh, enggak makan terserah. Tapi kalau diniatin itu makannya buat ibadah, kalau itu tidurnya biar kita sehat, kalau kita pas bangun bisa menjalankan ibadah, maka itu pun tidurnya dinilai ibadah. Makanya bagi kita ibadah jangan nunggu tua. Ibadah bukan hanya mahdoh, ngerti mahdoh? Langsung sama Allah. Tapi ada yang goer, mahdoh. Tadi makan, minum. Ibu ngelayanin suami? Ibadah dong. Senyum ibadah enggak Pak? Ibadah. Nyenengin orang ibadah. Senyum ibadah. Cuman syaratnya 2. 1 ikhlas, kedua ada temennya. Ya biar kata ikhlas enggak ada temennya ya enggak jadi nilai ibadah. PA. Ya. Makanya bagi kita orang yang beriman, jadikan apapun yang kita lakukan di alam dunia ini harus bernilai ibadah. Mubazir, percuma. Kita umur sekian tahun, tapi kita apa yang kita lakukan gak nilai ibadah.
Harus nilai ibadah. Hatta kita kerja di kantor, hatta kita menjadi seorang politikus, hatta kita menjadi seorang bisnismen, harus semuanya bernilai ibadah. Hatta jadi apapun. Jadi ustadz ibadah. Ustadznya dibayar, ibadahnya, ceramahnya, ngajinya, masalah bayaran beda cerita. Ya, beda cerita. Tapi niatannya ibadah. Kalau sudah niatannya ibadah, kita punya umur, enggak mubazir. Mau tua, mau muda, kalau sudah ibadah, itu nanti meninggalnya pun insya Allah husnul khatimah. Jadi kalau pengen meninggal husnul khatimah, niatan semua apapun dinilai ibadah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Betapa kita diingatkan kembali, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hidup, yaitu beribadah kepada Allah atas ketundukan dan kepasrahan kita atas pencipta yang telah menciptakan kita di alam semesta ini. Lantas bagaimanakah nilai ibadah bagi seseorang yang di saat usia masih muda, di saat usia yang produktif justru memperbanyak ibadah? Insya Allah di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu ibadah tidak harus menunggu tua. Tadi Ustaz Rustandi telah menyampaikan betapa kita makhluk Allah diperintahkan untuk beribadah karena atas ketundukan dan kepasrahan kita kepada Sang Pencipta. Lalu di usia muda inilah jangan menunda-nunda atau justru malah memperbanyak ibadah, insya Allah ada nilai yang lebih di mata Allah. Ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulu Susanti. Fadhal Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bita'allum wa arsala li ta'limil al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Juga ibu dan ayah yang ada di Masjid Ar-Royan, Pondok Gede. Alhamdulillah, ada Itik punya si kembar, bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah, jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas, seragam baru udah pada lunas. Alhamdulillah, minum sekuteng di Jelambar, ayah anda yang ganteng-ganteng apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat mudah untuk diamalkan jadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam ta'zim untuk Ustadz Rustandi dan juga Kiai Abdul Syukur dan juga Ustadz Sofyan. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah. Alhamdulillah. Berkaitan dengan ibadah, Masya Allah, anak-anak muda jangan lupa untuk senantiasa manggut-manggut tanda setuju, cemungut-cemungut untuk maju khususnya dalam beribadah insya Allah. Kenapa? Karena inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamihin hayataha wa in taqaddamat wa in ta'akharat. Sesungguhnya di tangan pemuda ada kebangkitan bangsa. Kalau pemudanya baik, ibadahnya taat, takwa kepada Allah, maka bagus bangsanya. Tapi sebaliknya, maka makan kue cucur anget-anget, hancur banget. Maka makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Masya Allah. Kenapa kok anak muda harus senantiasa rajin, gemar, taat beribadah kepada Allah? Karena subhanallah, luar biasa. Rasulullah pun menasehati kita, ingat 5 sebelum 5. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 sebelum 5. Yang pertama apa? Masa muda sebelum datang masa tua. Ini mohon maaf Ibu Haji umurnya udah sweet 17 kali ya. Udah lewat gitu ya. Udah balik.
udah bolak-balik gitu ya. Alhamdulillah. Artinya apa? Yuk masa muda karena Masya Allah tenaganya masih kuat, energinya masih banyak, maka pergunakan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, sehat sebelum sakit. Kenapa? Kadang alasannya kalau sakit, ya Allah saya sakit, jadi maaf ya ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin, nggak ngaji dulu. Ya, kadang kalau sakit juga Allah kasih teguran kan biar kita zikirnya makin mantap. Kalau misalnya ada tuh namanya kebantalan, Allahu Akbar. Ya, encok, astagfirullahalazim, begitu. Ya, jadi kalau sakit kudu banyakin zikir, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Ayah anda sehat nggak? Bunda walafiat nggak kira-kira? Makanya dalam Islam luar biasa doanya zikir pagi dan sore ya bun ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Artinya apa ya Allah? Afiatkan aku ya Allah, badan aku, telinga aku, kemudian penglihatan aku. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Karena sehat aja kurang, kudu afiat. Sehat, anggota tubuh sesuai fungsi. Tapi kalau afiat artinya apa? Fungsinya mudah dipergunakan untuk ibadah taat kepada Allah. Untuk beramal saleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu, ada pengajian Bu. Ya mohon maaf ya kalau minggu ini saya nggak bisa ikut ngaji. Karena jadwal saya jadi MC. Momong cucu. Ibu ya, besok datang lagi, Ibu, ayo Bu ikut ngaji, mohon maaf saya nggak bisa ikut ngaji karena emang gimana ya, saudara saya datang dari Jawa, jadi sehat mas sehat, tapi belum afiat. Ya, yang ketiga apa? Yuk sama-sama kita senantiasa mohon maaf, kadang ada waktu luang. Maka kesempatan itu yang harus kita pergunakan. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kadang manusia lupa mengabaikannya, yakni apa? As-sihah wal farag, yakni sehat dan juga waktu luang. Kemudian apa? Kaya sebelum miskin. Ini kita Masya Allah, Allah kasih kita kalau misalnya ada kaya ada cukup Bu Haji. Ya, artinya apa? Alhamdulillah kita Allah kasih berikan Masya Allah rezeki. Ya, mata ini juga rezeki, maka pergunakan yang baik, apalagi harta kita. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berikan, kita mudah untuk berbagi. Harta taruhnya jangan sampai di hati. Susah ngeluarinnya, taruhnya di tangan agar mudah berbagi. Insya Allah. Kemudian apa? Hidup sebelum mati. Alhamdulillah masih hidup. Makanya mohon maaf ya, ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah apapun yang Allah berikan, kondisi apapun disyukuri. Alhamdulillah. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah, ngelihat yang punya motor saya masih punya kaki. Yang duduk, alhamdulillah saya duduk di kursi roda karena tetangga saya kemarin udah duduk susah banget untuk ibadah. Yang Masya Allah kadang kalau misalnya kita pikir ada juga tuh tetangga saya yang udah wassalam, udah meninggal dunia. Makanya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalau misalnya masa muda kita senantiasa manfaatkan dengan baik, luar biasa. Apa keuntungannya? Yang pertama, innallaha yuhibbu tsalatsa wa hubbihi tsalatsa. Allah cinta 3 golongan, tapi Allah lebih cinta golongan yang lainnya. Salah satunya Allah cinta orang tua yang taubat. Nek, mau kemana Nek? Nek mau ke Majlis Taklim. Allah cinta, ya Allah jauh jalannya tergopoh-gopoh. Masya Allah tuh nenek semangat banget ya. Umurnya berapa Nek? Alhamdulillah 80 tahun begitu. Semangat banget tuh nenek, tapi Allah lebih cinta. Plus cinta Allahnya nambah ketika anak muda yang taubat. Alhamdulillah. Makanya memakmurkan masjid, ayahanda yuk ajak anak-anak mudanya dilatih, diajarkan untuk jadi muadzin, diajarkan untuk jadi khatib, diajarkan untuk senantiasa memiliki program yang dimana masjid menjadi pusat untuk senantiasa ilmu berkembang dan insya Allah akhlak pun mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, iya ibu, bapak,
Insya Allah mudah-mudahan semangat. Alhamdulillah. Jadi cinta Allah plus. Kemudian kenapa anak-anak muda? Karena Rasulullah bersabda bahwa ada 7 golongan. Yakni yang mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada yang memberikan naungan kecuali hanya datang dari Allah. Salah satunya wasyab nasya'a bi'ibadatillah, yakni anak muda yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Insya Allah tadi AA menyampaikan Ustadz Rustandi, yakni hablum minallah, hablum minannas. Jaga hubungan kita kepada Allah dan jaga hubungan kita kepada manusia. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sangat menarik sekali tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Lulus Susanti. Satu motivasi buat kita khususnya bagi anak muda. Ada nilai lebih di mata Allah ketika kita masih muda, justru memperbanyak amalan-amalan ibadah. Namun bukan berarti Allah tidak memberikan nilai atau tidak memberikan pahala bagi yang sudah usia tua, tapi justru beribadah. Nah, insya Allah nanti di segmen berikut itulah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa, dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu ibadah tidak harus menunggu tua. Untuk itu pemirsa, di segmen ini Kiai Haji Abdul Syukur akan menyampaikan subtema berkaitan jangan menunda-nunda waktu ibadah. Inilah Ustadz Abdul Syukur. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Rustandi, Ustadzah Lulu, Ustadz Sofyan, ayah, bunda, ikhwatal iman, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk ibadallah, hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nggak perlu nunggu tua. Emang ada yang bisa menjamin kita sampai tua? Kapan kita mulai ibadah? Ketika menjadi mukallaf. Ketika kewajiban sudah harus kita tunaikan, maka sejak saat itu kita ibadah. Sebagian orang bilang entar-entaran aja dulu deh. Nikmatin masa-masa muda kita, foya-foya. Kan ada tuh pengen muda berjaya, tua kaya raya, mati masuk. Ya kalau ada yang begitu sih saya juga mau. Kalau ada jaminan begitu kita juga mau. Tapi ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjamin kita? Tidak ada yang akan tahu hari esok kita. Tidak ada yang tahu bagaimana penghujung kehidupan kita. Husnul khotimahkah, su'ul khotimahkah? Yang jelas kita pengen semua selamat dan bahagia dunia akhirat. Dari mana kita bisa meraih kebahagiaan? Bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan yang terbaik? Ya mulai hari ini. Sejak kita mulai mengenal Islam, kemudian kita mulai sungguh-sungguh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
kita akan rugi bener nih. Ayo kita renungkan. Rasulullah SAW mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70. Ini kayaknya yang hadir sudah berumur semua ini ya. Saya juga udah berumur, kalau nggak ada umur nggak ada di sini kan. Nah ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 60-70 tahun. Ini warning buat kita. Siapa yang bisa menjamin lebih dari itu? Kan ada yang kurang dari itu udah nggak ada duluan di dunia ini. Rasul mengingatkan ini rata-rata saja 60-70. Coba bayangkan. Andai kita taubat baru di usia 50, Allah wafatkan di usia 60, berarti cuma 10 tahun masa sungguh-sungguh kita dalam ibadah kepada Allah. Itu pun kalau benar Allah berikan taubatan nasuha kepada kita. Coba bayangkan kalau kita bagi waktu, ya, konon tidur istirahat yang baik buat kita berapa jam satu hari? Ya. Anggaplah 8 jam ya. Kalau 8 jam kita konsisten istirahat dengan tidur kita, sementara usia kita hanya 60 tahun, berarti 20 tahun cuma buat tidur. Betul? 20 tahun tidur saja. Kalau satu hari 8 jam kita tidur. Lalu bagaimana sisanya 40? Kapan kita sholat sungguh-sungguh? Kapan kita ibadah yang lain sungguh-sungguh? Itu pun khusyuk atau tidak? Ada riaknya atau tidak? Ini kalau lihat wajah-wajah yang di sini sih Masya Allah, ini pemain malam semua ini ya. Pemain malam artinya rajin bangun malam. Ini tangannya ringan semua ini. Ringan membantu orang lain. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kebaikan jangan ditunda-tunda. Wahai buat para pemuda, buat para remaja, buat mereka yang sudah mukallaf, jangan sia-siakan waktu. Badiru bil a'mali shalihat. Ayo bergerak, beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, jangan sampai penyesalan itu datang. Ingat, Allah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, ketika hari kiamat datang, ketika hari kiamat sudah terjadi, mereka menyangka hidup di dunia illa asyiyatan au duhaha. Hidup di dunia itu hanyalah sepagian, hanya sesorean saja. Sekarang kita berada di hari ini. Rasanya baru sebentar kemarin Kak sudah ketemu hari ini lagi. Tahunnya berubah lagi. Kok cepat demikian waktu tidak akan pernah kembali lagi. Yang ada dia akan terus berjalan, yang ada dia akan terus berlalu. Dan pertanyakan kepada diri kita begini. Bicara tentang kebaikan, pasti berbuah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti berbuah kebaikan. Saya pernah malu ketika belum rajin sholat berjamaah. Oleh Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, kami di Depok. Ketika kami datang ke masjid, beliau perkenalan, Bapak Fulan sudah 3 tahun tidak putus sholat subuh berjamaah di masjid. Malu saya, ya Allah, saya baru mau mulai. Bapak Fulan sudah 5 tahun tidak putus sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar Bapak Ibu, padahal sekali kita sholat berjamaah maka pahala haji buat kita. Bayangkan kalau satu hari 5 kali dia sholat berjamaah, 5 kali nilai pahala haji dia dapatkan. Bapak Ibu yang datang ke masjid, niatnya apa? Man ghada ilal masjid la yuridu syai'an illa liyata'allamal khaira aw yu'allima. Dia datang ke masjid niat mau belajar, niat mau mengajar kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala haji. Bayangkan berapa kali dia datang ke masjid. Kalau seminggu katakan minimal 6 kali. Itu bisa dilihat dari seragamnya Ustazah ya. Kalau ada 6 seragam di rumah berarti 6 kali dia misalnya. 6 kali nilai haji. Jadi kapan kita bisa mengejar orang lain dalam kebaikan? Urusan dunia bolehlah kita merunduk saja. Tapi urusan akhirat tengok di atas. Jangan santai-santai. Waktu terus berlalu. Gimana kita bisa mengejar kebaikan orang lain? Bagaimana kita bisa memandang orang lain yang nikmat dalam beribadah kepada Allah? Kalau kita masih berleha-leha saja. Suatu saat
saat ada seorang bapak sampaikan kepada saya, dini hari itu dia baru pulang dugem. Dugem itu apa ya? Wah, Bapak Ibu sudah paham kayaknya ya. Allahu Akbar, dia pulang dugem menjelang waktu subuh. Kemudian dia cerita kepada saya, Ustaz, waktu saya pulang itu hati saya ini berdegup keras. Mengapa? Di perjalanan saya lihat ada orang yang sedang berjalan menuju masjid. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, bahagianya orang itu jam segini, waktu ini dalam keadaan dingin seperti ini. Dia sudah melangkahkan kakinya ke masjid. Dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Sementara saya dengan usia sudah sepanjang ini, saya pada saat ini baru selesai maksiat. Allahu Akbar. Tapi sejak itu Allah berikan hidayah kepadanya. Dia menjadi pembangun masjid. Dia menjadi pewakaf rumah-rumah Al-Quran. Dia memberikan beasiswa santri-santri yatama du'afa untuk belajar. Dia berangkatkan orang-orang berangkat haji. Allahu Akbar. Tapi kan belum tentu akhir kita kayak begitu. Maka mumpung masih ada kesempatan, badan masih kuat, semangat masih tinggi. Yang muda jangan sampai meninggalkan ibadah. Ingat, masjid bukan hanya buat orang tua. Majelis taklim bukan hanya milik orang-orang yang sudah berumur. Tapi anak-anak muda harus menghiasi dunia ini dengan ibadahnya kepada Allah. Dan terakhir, harapan kita adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapapun kita diakui sebagai hamba Allah dan dipersilahkan masuk surganya Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, syukran jazakumullah Ki Haji Abdul Syukur telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Ketika Allah sudah menentukan atau berhak memberikan hidayah kepada siapapun, mereka pasti langsung saat itu juga langsung bersemangat untuk beribadah. Untuk itulah tidak ada kata terlambat untuk beribadah. Nah, Masya Allah pemirsa, di segmen berikut saya yakin ini para jamaah dan juga para pemirsa timbul pertanyaan, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Insya Allah kita akan buka di sesi tanya jawab insya Allah di segmen 4 dan juga 5. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan tiba lagi kita di sesi tanya jawab dengan tema yang sangat menarik ini, yaitu ibadah tidak harus menunggu tua atau ibadah jangan menunggu tua, karena kita tidak tahu usia ya Ustadz ya. Nah, insya Allah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ada Bapak Hannibal yang pertama kali untuk mengajukan pertanyaan, nanti insya Allah akan dijawab Ustadz Rustandi terlebih dahulu. Silakan Bapak Hannibal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hannibal Zaini dari Masjid Taklim Masjid Ar-Rayyan Pondok Gede, Bekasi. Terima kasih Ustadz. Ada satu hal yang mengganjal di hati Ustadz. Ingin saya tanyakan adalah, apakah memang benar Ustadz, kita selaku orang tua telah memaksakan untuk si anak untuk beribadah sedini mungkin. Tapi itu tidak akan berhasil sebelum si anak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hannibal. Bisa langsung dijawab Ustaz Rustandi. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kita itu enggak bisa membuat orang lain menjadi benar. Kecuali benar itu nanti Allah yang membenarkannya. Tugas kita ayah bunda bukan membuat orang benar. Bukan membuat orang mau. Tugas kita adalah ngajak biar jadi orang benar, biar dia mau. Satu ya. Jadi kadang-kadang kita beban banget nih. Ngaji nyuk, nggak mau tuh orang, itu bukan tugas kita. Begitu juga sama siapapun, mau anak ataupun siapa. Itu tadi pertanyaan Bapak, benar nggak kalau orang nggak dapat hidayah, orang itu nggak bakalan bisa berhasil kita ajak untuk ibadah, termasuk anak kita. Itu benar satu. Tapi mohon maaf Bapak, Ibu,
Ibadah itu dua. Ini berkenaan dengan anak pertanyaan. Ibadah itu dua. Ada ibadah mahdoh, ada goyer mahdoh. Kalau yang ibadah mahdoh, ibadah yang mahdoh itu ibadah yang berkenaan dengan syarat dan rukun. Itu mah tetap aja diajak tuh anak. Misalnya sholat. Dia wajibnya sholat, kita menganjurkan anak boleh kita pukul. Kalau dia nggak mau sholat usia berapa? 10 tahun. Anak kita ajak sholat, kalau nggak mau sholat itu anak boleh kita pukul. Itu kalau 10 tahun nggak mau sholat. Kalau umurnya 40, dipukul apa dibacok kira-kira? Ya, itu berkenaan dengan syarat dan rukun. Tetap kita ajak. Satu ya. Yang kedua, ibadah goyer mahdoh, yang ibadah yang tidak langsung. Tetap kita ajarkan. Akhlak, etika, cara makan itu kan ibadah juga. Begitu kan ya. Nah yang terpenting adalah buat kita zaman sekarang nih. Zaman sekarang Bapak Ibu. Lisanul hal afsohu min lisanil makol. Dakwah dengan perbuatan lebih efektif daripada dakwah dengan omongan. Apalagi sama anak. Ngelawan. Jangankan anak jamaah, anak ustadz kadang-kadang ngelawan ustadz ya. Iya gitu. Kadang-kadang anak lebih takut sama guru daripada sama orang tua. Makanya mohon maaf, biarpun saya disebut ustadz, kiai, ustazah, nggak bisa ngedidik anak mah pasti dilawan. Dan kadang-kadang ada batasan kalau sama anak. Tapi kita bisa mendidik anak orang lain. Kesimpulannya adalah bahwa tugas kita tetap mengajak kepada jalan kebenaran. Masalah mau dan tidak bukan tugas kita. Hatta sama anak pun itu kita tetap berdakwah. Kalau sudah berdakwah ngajak kepada jalan kebenaran, gugur sudah kewajiban kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Mungkin bisa ditambahkan Ki Haji Abdul Syukur berkaitan dengan perintah atau mengajak beribadah kepada sahabat atau rekan-rekan kita. Kalau misalnya anak-anak mungkin bisa kita tegur dengan mungkin umur 10 tahun kita pukul. Namun ketika ada kerabat kita atau saudara terdekat kita mungkin sudah sepuh atau orang tua kita sudah usia begitu ya. Dengan menunda-nunda ibadah. Mungkin ada teguran khusus atau mengajak terlebih khusus begitu untuk kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah sepuh. Silakan Kiai. Mengajak itu ibadah juga. Masya Allah. Jadi niatkan bahwa itu adalah ibadah. Tugas kita mengajak, mengingatkan, mentarbiyah, adapun hasil haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih cerita saja ya. Di tetangga kami ada seorang pemabok. 50 tahun dia minumnya minuman keras. Kalau pagi kita minum kopi, sore minum kopi, dia minumnya minuman keras. Ya. Dulu kami bersama almarhum Kiai Arifin Ilham selesai sholat subuh di masjid biasa cari nasi uduk. Kita lewat di depan rumahnya, kemudian rupanya walaupun pemabok dia rajin nyapu juga. Rambutnya gondrong, kita mau panggil mbak, nggak taunya mukanya berkumis. Dia nyapu, dia bilang, Om ayo deh kita cari nasi uduk yuk. Enggak deh aku lagi nyapu, titip aja. Sambil kita bilang, Om, kan ada zikir, kan ada sholat jamaah, ayo dong ikut ke masjid, titip aja ya, salam aja, begitu. Baik, kita jalan cari nasi uduk. Nasi uduknya udah habis, tinggal lontong sayur. Beli lontong sayur, kita pulang, kemudian Kiai Arifin tunggu di mobil, saya turun ke bawah, turun antarkan, Om ada titipan dari Ustaz. Allahu Akbar. Bulan depan dia datang ke masjid. Bulan depan dia ikut zikir. Bulan depan dia kemudian ikut sholat berjamaah di masjid. Siapa yang punya hati? Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Jadi jangan ngambek, jangan baperan dalam berdakwah mengajak kebaikan. Kalau tugas kita mengajak, mengajaklah. Sampaikan yang baik bil mau'izatil hasanah dengan cara-cara, metode-metode kan banyak sekarang. Kalau cuma diomongin nggak mempan, kasih hadiah dia. Kasih hadiah nggak mempan juga, pokoknya pakai cara-cara apa yang memungkinkan supaya hatinya tertarik. Metode itu juga penting, jangan ngambekan. Dan yang berikutnya, kita punya senjata doa. Doa kepada Allah supaya Allah ubah hatinya.
Lalu kalau sudah begitu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berubah, Masya Allah, tadinya pemabok dia tinggalkan minuman keras. Tadinya dia tidak sholat, dia mulai belajar sholat. Dia tulis pakai huruf Latin di tembok rumahnya. Dia belajar sholat. Sampai sekarang alhamdulillah dia istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita. Jangan ngambekan. Baik, Masya Allah, tetap ada ikhtiar dan juga kepasrahan kita kepada Allah, Sang Maha Pemberi Hidayah. Berikutnya saya ke penanya yang sudah siap, ada Ibu Yayat. Boleh berdiri Ibu, nanti insya Allah akan dijawab oleh, duduk saja, oke boleh. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Lulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Haryati dari Majelis Taklim BKKBN Jatiwaringin Pondok Gede. Pak Ustadz, maaf saya bertanya, apakah kiat jitu untuk remaja yang saat ini lebih mengantungkan segala sesuatu lewat HP agar waktu beribadah seimbang dengan kegiatannya di dunia maya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat menarik sekali oleh Ibu Yayat. Yang insya Allah nanti dijawab di segmen berikut Ustazah Lulu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Yayat tadi yang insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Lulu. Bagaimana menyeimbangkan khususnya bagi anak-anak muda ini antara kegiatan atau aktivitas duniawi dan juga ukhrawi atau ibadah. Ustazah Lulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bunda yang solihah, ini adalah ujian kita semua sebagai orang tua ya. Yang memang teknologi semakin canggih dan HP sepertinya anak-anak sudah akrab. Bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur HP, ke rumah neneknya yang diajak ngobrol diemnya karena HP. Dan bahkan masuk toilet yang dibawa HP. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Makanya yuk sama-sama kita semangat untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah senantiasa mengingatkan, ada Ibnu Umar yang saat itu berusia 12 tahun. Hiduplah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing dan pengembara. Artinya mohon maaf itu hanyalah sebatas untuk senantiasa kenikmatan saja. Maka kita tanamkan ke dalam anak-anak kita, kalau usianya masih remaja Bunda, ada fase Ali bin Abi Thalib, la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibahu sab'an. 0 sampai 7 tahun ayahanda ada anak yang megang HP loh, 0 sampai 7 HP mulu. Makanya mohon maaf, sejatinya bermainnya jangan lewat HP, tapi ada motorik halus, motorik kasar. Ajak sini nak, yuk kita bercerita. Sini nak, yuk kita mewarnai. Ayo kita lari, ayo kita memanjat. Jadi lebih kepada fisiknya. Kadang anak-anak main fisik, main balap-balapan di HP mainnya. Ini pun juga bonding atau kedekatan dengan orang tua. 0 sampai 7. 7 sampai 14 maka disiplin ayah dan bunda. Bikin yang namanya list bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi ya. Nah, itu ada tanda tangan anak dan ada tanda tangan kita. Adek coba lihat, kakak, abang jam 12 sudah siap-siap ya untuk ke masjid sholat berjamaah sayang. Ayo, Masya Allah. Dan orang tuanya pun ayahanda mohon maaf sama-sama mengajak juga memberikan tauladan yang terbaik. Bundanya pun juga seperti itu. Sama-sama bersinergi agar anak-anak kita mau berdisiplin. Nah ketika sudah disiplin maka usia remaja wasahibuhu sab'an. Dan usia 0 sampai 7, 7, 14, 14 sampai 21 tahun ini bersahabat dengan anak. Karena kenapa? Anak-anak yang biasanya sudah remaja menuju dewasa, hum la yuhibbun nasiha. Mereka tidak suka dinasehati. Mereka lebih senang untuk dijadikan sahabat. Nah tadi bagaimana? Yuk kita pingin banget nih yang namanya pakai hijab, pakai kerudung. Ayo kita nonton film yang tentang hijab. Masya Allah, jadi caranya mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Ya insya Allah proses itulah yang nantinya menjadikan orang tua semakin dekat dengan anak dan mudah untuk dinasehati.
hati. Tapi mohon maaf, jaga juga ya ayah dan bunda untuk hartanya. Kadang kalau hartanya mohon maaf haram, syubhat, sulit untuk masuk ke dalam hati anak dan doa pun juga sulit untuk diijabah oleh Allah. Maka senantiasa kita jaga harta ya yang halal, yang berkah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mohon maaf Ustadz, ada juga ini pengalaman, jadi ustadzah yang memang bercerita kepada saya, anaknya ini susah untuk tinggal HP. Tapi senantiasa ibunya ikhtiar dengan bangun sepertiga malam untuk munajat kepada Allah. Ini yang membuat hatinya lembut sehingga anaknya bilang, "Ma, aku udah gak mau main HP lagi, mau yang namanya masuk pesantren, Ma, pengen jadi anak yang soleh." Allahu Akbar, kita pun juga ingin seperti itu. Maka insya Allah senantiasa kita terus ikhtiar dan jangan lupa meminta kepada Allah. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu atas jawabannya. Berikutnya Ustaz Rustandi mungkin ada yang bisa ditambahkan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Saya pikir kalau yang dijelaskan sama Ustazah Lulu itu udah cukup lengkap ya. Tapi saya ingin mengingatkan dua permasalahan. Adibu auladakum min ghairi zamanikum. Ajari anak-anakmu itu yang tidak sejaman dengan kita. Kalau bilang kita zaman waktu mamah muda mah gak ada handphone, iyalah. Tapi bagaimana cara menyikapinya, yang jelas begini. Yang dibutuhkan sama anak kita itu adalah kefiguran. Figur, contoh gitu. Kita makanya tadi yang saya bilang tadi, dakwah dengan perbuatan itu lebih efektif daripada dakwah dengan ucapan, dengan omongan. Kalau diomongin anak kita pasti nggak mau atau malah kesinggung. Nah yang dibutuhkan adalah kefiguran. Bagaimana tadi Bunda, berarti dua. Satu, ketika bermain dengan handphone, anak kita bisa atur dengan waktunya. Tapi ingat, banyak aplikasi, banyak tayangan yang nggak benar di handphonenya. Itu yang harus kita tanamkan malah ke mereka tentang keimanan. Allah tuh senantiasa melihat kepada kita gitu. Kalau waktunya sholat ya tetap pasti kita suruh, nih udah dengar, kamu nggak dengar adzan? Iya mah dengar, sholat dong. Mamahnya main handphone, mamahnya nonton TV, mamahnya nonton sinetron. Ini mohon maaf ya, bukan berarti nggak boleh nonton sinetron. Karena saya juga pemain sinetron, kalau ibu nggak nonton saya nggak ada yang bayar ya. Tapi kita tahu waktu, jadi pertama memang ada manajemen waktunya. Tapi bukan hanya manajemen waktu, ingat isi handphone anak-anak kita itu. Yang kedua adalah figur, contoh. Nah yuk ke masjid, bapaknya nggak usah ngomong, tarik aja anaknya pasti ngikut. Mandi, nggak dengar tuh udah azan, bapaknya masih ngerokok. Mana ada anak mau ke masjid. Nah baca Quran, emaknya lagi nonton TV, nggak mau. Tapi yuk baca Quran, yuk. Jadi kefiguran kita ini sekarang ini Ustadz mohon maaf, secara keseluruhan kita ini lagi krisis figur. Mau siapa sih yang mau kita ikutin? Minimal secara skup kecil di rumah tangga anak bisa melihat figurnya adalah orang tua. Ingat al ibnu kama nasa'a waliduh. Anak mah tergantung ibu bapaknya. Ibu bapaknya bener juga anaknya belum tentu bener. Ya, apalagi emak bapaknya enggak bener. Walaupun pasti ada juga, walaupun ibu bapaknya enggak benar, anaknya ada yang benar. Ya, walaupun itu kaidah al ibnu kama nasa'a waliduh, anak itu tergantung ibu bapaknya, itu benar. Minimal secara begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi. Berikutnya saya ke jamaah, ada Ibu Luciana sudah siap dengan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Ibu Luciana, insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Luciana Zawawi dari Majelis Taklim Ar-Royan. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana menghapus paradigma di masyarakat mengenai kalau rutinitas ibadah seperti ke masjid, majelis taklim itu hanya untuk orang tua saja. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Kiai Haji Abdul Syukur untuk menjawabnya. Baik, jazakillah khairan atas pertanyaan yang sangat bagus. Kita yang mengelola dakwah ini hendaknya mampu membaca zaman. Majelis taklim bentuknya bukan hanya modelnya begini saja.
Masjid juga butuh membenahi dirinya, dibenahi dengan bagus supaya apa? Membuat nyaman. Bahwa bukan hanya kesannya tempat perkumpulan orang-orang yang sudah, aduh nggak enak nyebutnya ya. Iya, kenapa sekarang sudah dibuat kok ya program-program untuk anak-anak remaja, program-program buat anak-anak muda. Oh, kalau tempatnya di masjid mungkin mereka belum tentu ke masjid. Cari tempat yang kira-kira menyenangkan buat anak-anak. Menyenangkan buat para remaja. Sehingga apa? Urusan ibadah, urusan hamba Allah. Tidak mengenal usia. Mau muda, mau tua, semua orang punya kewajiban ibadah. Apalagi lagi ayatnya sudah dibacakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya kalau ngaku manusia, dia kudu menghambakan diri kepada Allah. Jadi artinya apa? Buatlah program-program yang bagus, para orang tua pun hendaklah tadi sudah berkali-kali diingatkan menjadi tauladan. Saya masih ingat dulu, kalau kecil orang tua saya membawa ke ulama, minta didoakan oleh ulama. Dulu mah disembur namanya, dulu ya, disembur, nggak tahu kalau sekarang. Dulu orang tua mengajak untuk menyembelih ayam saja, dibawa ke ulama. Kenapa? Didoakan, yakin menyembelihnya benar, membaca basmalah, didoakan sehingga yang dimasak dimakan nanti insya Allah membawa barokah. Pembiasaan itu mulai dari sedini mungkin. Sehingga boleh jadi anak yang masih dalam rahim ibunya sudah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Diperdengarkan sholawat, didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus dibimbing, dan dibimbing. Berikutnya adalah kita mesti menawarkan program-program yang menarik. Bukan hanya buat kalau orang tua sih maaf nggak usah diundang insya Allah datang. Tapi anak-anak muda butuh perhatian. Apa yang menarik buat mereka? Bikin program-program yang menarik. Jangan sampai anak-anak di masjid diusir. Jangan sampai anak-anak yang berisik diusir. Jangan sampai anak-anak yang berlarian diusir. Maaf, kita orang tua fisiknya aja kelihatannya khusyuk. Padahal hatinya berlari-lari. Pikirannya berlari-lari. Sementara anak-anak mereka berlari-lari dengan fisiknya. Jangan usir anak-anak kita dari tempat ibadah. Kenapa? Karena pembiasaan itu mesti terjadi dan doa kita insya Allah sampai untuk mereka. Kita tanya deh sama diri kita, kapan kita mulai khusyuk? Kapan kita mulai istiqamah dalam ibadah? Jadi kalau ada anak-anak kita yang belum sesuai harapan kita, jangan pernah berkecil hati, teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Terima kasih Ustazah Lulu, Kiai Haji Abdul Syukur dan juga Ustaz Rustandi. Mudah-mudahan memberikan khasanah dan juga membuat semangat kita untuk menjemput hidayah Allah. Untuk menjadi motivasi dan semangat kita lagi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan tambah khasanah keislaman kita. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan seluruh kru yang bertugas serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau Maha menerima taubat lagi Maha mengampuni. Ampuni semua dosa kami. Dosa yang kami tumpuk sejak akil balik sampai detik ini. Dosa kecil yang belum terhentikan, apalagi dosa besar yang selama ini kami sembunyikan. Ya Allah, terimalah taubat kami. Jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Esok, lusa sampai dengan kami wafat lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, ampuni sayangi kedua orang tua kami. Bahagiakan dunia akhirat. Jadikan hidup mereka bahagia dalam ridho kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan wafatnya husnul khatimah. Mereka yang ada di alam barzakh, karuniakan taman-taman surga-Mu.
Ya Allah, masukkan ibu ayah kami ke dalam al-jannah bighairi hisab. Ampuni sayangi kakek nenek kami, mertua, istri, suami, anak-anak, keturunan kami sampai hari kiamat nanti. Ya Allah, golongkan kami di antara hamba-hambamu, hamba-hamba yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, istiqamahkan kami dalam nikmat taat sampai perjumpaan yang indah denganmu. Ya Allah, karuniakan kami husnul khatimah, selamatkan kami dari segala fitnah, dari tipu daya setan, siksa kubur, dari azab api neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.